Lukanya itu hanya buat-buatan. Coba ke sini. Kalian lihat Pak, sini Pak. Sini Pak, nggak maju sini Pak. Ini lukanya ini loh. Ini benar-benar luka nih. Kulit ini bukan tempelan, bukan. Ini benar-benar luka kulitnya. Allahumma sholli ala kamu aja ya kelakuannya jelek kok ngomongin orang. Sebelah sini. Mati loh. Kamu mau manggil teman-temanmu, panggil semua temanmu. Sini suruh tarung sama saya. Sini suruh tarung sama saya. Surah
Anta samsun anta badarun anta nurun faqa nuri anta samsun anta badarun anta nurun faqa nuri anta iksiru wa hali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa doa bidoa, bisa bersilaturahmi. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi seduluran selawas yang mulase Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Mungkin lebih jelas kalau nggak pakai mic ya. Kalau pakai mic gembrubuk ya. Nggih, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita semuanya bisa bertatap muka, bersilaturahmi. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas yang welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin dan hakul yakin, ainul yakin bahwa kedatangan panjenengan semuanya ke sini itu semuanya sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas dasar kemampuan ataupun kemampuan yang ada di dalam diri panjenengan sehingga panjenengan bisa sampai di sini. Panjenengan sampai di sini itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sudah menghendaki panjenengan untuk sampai di tempat ini, maka saya pun juga memohon kepada Allah dengan sampainya panjenengan ke tempat ini, maka terijabah dan terkabul apa yang menjadi hajat panjenengan semuanya. Amin ya robbal alamin. Makanya saya itu tidak pernah bingung, tidak pernah susah dengan apapun masalah yang ada di dalam hidup saya, maupun ketika ada masalah apapun yang dari panjenengan yang panjenengan sampaikan ke saya, karena saya yakin panjenengan datang ke sini ini semuanya sudah menjadi kersane Gusti Allah. Maka saya di sini hanya sebagai perantara saja, hanya sebagai sarana saja. Kalau orang Jawa bilang dungane Allahumma mbuh. Jadi semuanya dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dipasrahkan kepada Allah. Panjenengan sampai di sini ya dikersane Gusti Allah, maka ya wes kersane Gusti Allah. Bagaimanapun tah caranya, yang penting kita menjadi sarana. Nanti Allah yang akan menyembuhkan. Ngoten nggih. Jadi di sini saya hanya sebagai sarananya saja, ngoten. Yang terpenting harus ada keyakinan di dalam hati kita bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak ada yang kebetulan. Itu semuanya sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki malam ini ada Bang Joko Arek ini, atau Kang Joko Arek. Ini saudara kita yang sedang sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nggih, panjenengan dari mana, Pak? Ulingi. Kalau ibu dari mana, Ibu? Lingi. Suami istri apa rumah tangga? 30 tahun. Iya. Akurnya apa sering berantemnya? Itu bapaknya bilang sering berantem, istrinya bilang sering akur ya. Sudah cocok apa belum? Sudah cocok. Kalau belum cocok ya dicocok-cocokkan ya. Nah, orang menikah itu nggak ada yang cocok, yang ada dicocok-cocokkan. Nggak ada orang menikah itu yang sempurna, adanya saling menyempurnakan. Panjenengan sebagai suami ya pasti ada kekurangannya, nama manusia. Sampean sebagai istri ya pasti juga ada kekurangannya. Makanya ndak usah membicarakan keburukan atau kekurangan masing-masing. Kalau kita tidak mau dibicarakan kekurangan kita, ya tidak usah membicarakan kekurangan pasangan kita. Ngoten nggih Bapak Ibu.
bagaimanapun alasannya, apapun alasannya, kalau membicarakan keburukan salah satunya, entah alasannya itu ya beneran, ancen ya memang elek, tapi apapun alasannya kalau membicarakan keburukan orang lain itu buruk, apapun alasannya. Apapun alasannya, sampean jangan bangga ada teman yang menyampaikan keburukannya ke jenengan. Sampean jangan bangga. Besok panjenengan ya bakal diomongin, bakal dijelek-jelekin juga sama orang itu, kayak gitu. Jadi jangan bangga ketika punya teman yang suka membicarakan keburukan temannya, karena nanti pasti akan ada waktunya jenengan juga bakal diomongin kejelekannya, bakal dirasani, bakal digibahi. Ngoten nggih. Ini saudara ini Bang Joko Arek, beliau kemarin itu pengen membuktikan dukun santet, tapi ternyata beliau malah kena santet. Makanya saya itu lebih senang dikatakan settingan, saya itu lebih senang dikatakan itu bohong-bohongan daripada dianggap beneran. Karena nanti kalau dianggap beneran, orang itu akan banyak yang sakit hati, walaupun kita itu nggak nyakitin hatinya, karena banyak yang berbicara pakai akal sehat tetapi tidak hati yang sehat, sehingga ketika melihat orang lain mungkin lebih darinya atau mungkin banyak yang suka, itu sakit hati sendiri. Ada orang yang tidak sama sekali kita sakiti, terkadang sakit hati melihat mungkin kita banyak yang suka, padahal kita mengajak sukanya itu mengajak ke dalam sholawat, sholat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama. Tapi banyak juga orang yang iri dengki, banyak juga yang sakit hati, padahal kita tidak pernah sama sekali nyenggol orang itu, padahal kita sama sekali nggak pernah nyenggol orang itu. Makanya jujur, saya dengan adanya kejadian kemarin yang saya itu dituduh nipu, saya dituduh pakai trik, itu saya lebih senang. Kenapa? Karena dengan dituduh seperti itu akan membuat diri kita itu lebih dekat kepada Allah. Intinya apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik, itu yang terbaik. Dengan dicaci orang akan semakin membuat diri kita mendekat kepada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, maka jangan berhenti karena manusia. Mungkin panjenengan semuanya di sini banyak yang gergetan ya, marah sama Kang Joko Arek, ngapain diobati kayak gitu ya. Tapi ingat, orang boleh benci sama kita, tapi kita nggak boleh benci sama orang. Orang boleh menghina kita, tapi kita nggak boleh menghina orang. Harusnya kita senang kalau dihina orang. Kita harus senang kalau dihina orang. Kenapa? Karena bukan kita yang menghina orang. Kita harus bersyukur ketika kita dihina. Bersyukur karena kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga kita tidak akan pernah menghina orang lain. Ngerti nggih? Insyaallah. Jadi mohon doanya ini untuk Kang Joko, semoga bisa pulih sehat. Ambilin sorban saya, sorban sama tasbih saya, sorban, tasbih, tongkat bawa sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya yakin apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepada diri kita, apapun itu. Masiota kita anggap itu sesuatu hal yang nggak baik, tapi sejatinya itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Contoh, mungkin kita dapat pasangan yang cerewet, itu juga yang terbaik untuk diri kita, supaya kita lebih sabar. Banyak hal yang Allah berikan sebenarnya yang terbaik untuk diri kita, cuman karena kita itu belum tahu hikmahnya, sehingga kita itu sering
suudzon, sering berprasangka buruk. Maka supaya hati kita tenang, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah dan juga kepada manusia. Nggih. Salah satu caranya supaya hati kita tenang, supaya hati kita tentram, itu kita harus nerimo. Supaya kita bisa nerimo, kuncinya kita harus tahu siapa sejatinya diri kita. Karena untuk mengenal Allah, untuk tahu Allah, kita harus tahu siapa sejatinya diri kita dulu. Dimulai dari apa? Dimulai dengan cara bertafakur atau bermeditasi. Coba dengan amalkan selama 41 hari. Dimulai dengan membaca syahadat 7 kali, sholawat 7 kali, membaca innalillahi wa innalillahi 7 kali, terus setelah itu membaca haqqallah 7 kali, terus sholawat Jibril 441 kali atau 41 kali. Setelah itu dzikir, masuk nafas hu Allah dengan tanpa bergerak sama sekali, diam. Nanti awal-awalnya kayak seperti ada yang cekit kayak gitu, atau mungkin seperti ada yang ngerambat kayak gitu, atau badan tuh gregetan gitu, pengennya itu kayak berontak kayak gitu. Karena apa? Karena awal-awalnya itu nanti seperti sapi atau kebu yang liar, terus setelah itu di pertama kalinya dikeluh itu tahu nggak dikeluh itu diikat. Awal-awalnya gunjal-gunjal, nafsu itu awalnya akan gunjal-gunjal, itu harus benar-benar diikat dulu. Caranya bagaimana? Ya sampai duduk tenang, kuncinya satu ya, kuncinya hatinya harus senang. Nanti lama-lama akan tenang, akhirnya jadi tentram. Kalau tenang menandakan ilmunya dalam. Sampai duduk tenang, senyum, rileks, posisi kepala dan tulang belakang ini tegak lurus. Terus setelah itu sampai baca syahadat itu sebenarnya untuk menumbuhkan kesadaran tentang ketuhanan. Jadi kalau ada yang bilang saya itu mengajarkan kesaktian, sebenarnya tidak. Saya tidak mengajarkan kesaktian, tetapi lebih kepada kesadaran. Saya menamalkan, jangan bergerak sama sekali, jangan bergerak, tetap diam tenang, hanya sampai merasakan keluar masuk nafas dengan cara dzikir hu Allah. Nanti lama-lama nafas itu akan terasa sangat lembut. Jadi kita itu mencari nafas yang paling lembut yang ada di dalam diri kita. Karena Allah itu sebenarnya ada di dalam hati kita, selalu bersama kita. Di an-nafas, an-nafus, an-nafsiyah afal itu. Lama-lama nanti nafasnya dilembut, nanti yang ada hanya Allah itu, mengikuti irama detak jantung. Dan nanti lama-lama akan hilang semuanya, yang ada hanya Allah. Ngaten nggih. Monggo kalau ada yang mau mengamalkan, intinya harus diam, jangan bergerak sama sekali. Diam, hanya menyebut asma Allah, hanya mensifati sifatnya Allah tanpa meminta apapun, dan tidak perlu membayangkan apapun. Yang penting hati saya praktekkan, diam, baca syahadat 7 kali, sholawat 7 kali, baca innalillahi 7 kali, baca haqqallah 7 kali. Setelah itu baca Jibril sallallahu Muhammad. Setelah itu dzikir hu Allah, hanya mengikuti masuk nafas, hanya mengikuti keluar masuk nafas dengan diam, tidak bergerak sama sekali. Nanti akan ada kayak sini itu kayak ada yang ngerambat cekit gitu, bila ditapuk pak ya nggak ada apa-apa, tapi gagal kalau bergerak, gagal. Kuncinya harus diam, meneng wes. Kalau saya senangnya di depan rumah, di pelataran atau di pinggir sungai. Boleh menggunakan aromaterapi seperti dupa, buhur dan lain sebagainya.
itu nanti semua masalah yang akan yang ada dalam diri panjenengan, saya yakin karena saya sudah merasakan akan ada jalan keluarnya. Bahkan kamu sakit, obatnya apa itu akan berbicara sendiri tubuh kita itu. Karena tentang diri kita, masalah itu jangan buru-buru curhat sama orang, jangan buru-buru ngomong sama orang. Bahkan ketika kamu sedang jatuh cinta, tidak usah terlalu dengan kata-kata. Itu nanti malah rasanya dengan dia. Sama usah sering hapus status, nanti tambar, dipendam. Itu semakin dipendam, dia itu semakin bercahaya, dan semakin yang dia semakin diumbar, itu nanti akan menimbulkan aib. Ada terlalu mesra istrinya dengan suami, lalu diumbar di luaran, itu nanti menimbulkan ain. Kecuali kalau kamu sudah tahu ilmunya, nggak apa-apa. Soalnya ada yang seperti itu, melihat istrinya nggak begitu cinta, ngeliat orang lain suka, karena bahayanya seperti itu. Tapi yang jelas, ketika kita tidak melakukan maksiat, insya Allah akan nikmatnya taat. Kalau kita sering maka nggak akan bisa merasakan nikmatnya taat. Kembali lagi, monggo kenali jati diri kita supaya kita tahu diri, bisa mengendalikan diri, dan bisa menempatkan diri kita. Kawan jenengan praktekan duduk di pinggir sungai atau ketika habis sholat, pokoknya harus ada waktu minimal 1 jam di setiap hari kita itu untuk mensifati sifatnya Allah tanpa meminta apapun. Dan kuncinya harus benar-benar tumakninah, tenang. Tenang hanya bisa tenang ketika hati kita senang. Orang senang hanya ketika syukur. Orang syukur hanya ketika ingat. Orang ingat hanya ketika berzikir. Maka meditasi yang paling mudah, tafakur yang paling mudah, itu dengan cara berzikir. Jangan bergerak sama sekali. Praktekkan 41 hari saja sampai amalkan ini. Sampai akan, jangan heran kalau nanti ada 4 orang yang ketemu kita bentuknya sama seperti diri kita, cuman warnanya saja yang berbeda dan tinggi sama pendeknya yang berbeda, dan itu semuanya bentuknya sama seperti kita. Nanti dia akan menceritakan semuanya, bahkan akan terus nanti akan naik pada tingkat-tingkatannya. Duduk tenang, jangan berpikir apapun, jangan meminta apapun, kecuali hati kita hanya senang dengan apa yang Allah berikan. Terus jangan bergerak sama sekali, itu makninah. Zikir Allah, Allah, mengikuti masuk keluarnya nafas. Nanti lama-lama akan terasa lebih masuk dan akan lebih tenang dan akan lebih senang nanti pada akhirnya. Kalau awal-awalnya yo pasti umek, bahkan geget-geget kayak gitu. Bahkan seperti ada nyamuk yang gigit cekit, kuatnya luar biasa kayak gitu ya. Kadang ada yang ngerambat sih kayak gitu. Jangan ditapu ya nggak ada apa-apa, tapi gagal. Harus diam. Nanti lama-lama akan tenang, karena ini awal-awalnya itu seperti saya bilang tadi, seperti sapi atau lembu yang biasanya bebas los, nggak pernah hawa nafsunya nggak pernah dikalikan, terus akhirnya dikekang seperti gonjal-gonjal gitu dalam tubuh kita. Tapi lama-lama nanti nafsu itu kalau sering dikendalikan akan nurut. Tonton nggih, monggo yang mau mengamalkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti Masya Allah saya akan ke tempatnya yang hijau, ada saya ambilin yang hijau. Kita bantu dulu Kang Joko Arek ya. Iya. Tarik dulu, turunkan dulu. Saya ganti dengan saya. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini makanya saya lebih senang sekarang kalau dikatakan konten YouTube saya itu hiburan atau tobol-tobolan, karena biar enggak terjadi hal yang
semacam ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mesinnya ya. Astagfirullah. Masih luka. Tapi Bang Joko Arek ini sakti ya, ini ilmu hipnotisnya luar biasa. Nanti kalau sudah kita obati dan insya Allah tobat, nanti biar buka praktek di sini. Ilmu hipnotis sebenarnya ilmu baik loh. Ilmu hipnotis itu sebenarnya ilmu baik untuk pengobatan. Ilmu hipnotis itu ilmu baik. Ilmu itu kayak pisau, tergantung kita yang menggunakan. Kenapa Bu? Mau lihat? Lukanya seperti ini Bu. Lukanya kesurupan ya. siapa kesurupan? Ini tadi. Oh, Belum kinten. ada itu sorban hijau. Langsung mundut kunir loh. Tinggi apa? Kan biasanya teng telapak niki di teng latar nggih. Supaya sak-sak. Oh. Lihat yang kesurupan nih. Film mau pamit. Oh, nggih. Cocok Pamit pun nggih. saya. Nggih. Kula wau nggih tamu nggih. Ini kata orang seperti ini katanya bohongan katanya. Lihat lukanya Ibu, sini lihat lukanya beliau. Nah, iya, tapi sekarang udah nggak bolong ini. Ini lukanya ini beliau nih. Ini asli luka loh ini. Ini kulit ini. Tapi cuma di atas. Iya. Kemarin sempat masuk ke dalam, tapi alhamdulillah udah sembuh nih. Ini coba dilihat kalau Orang mana? Orang Gunung Lawu. Jadi kalau iya. Jadi kalau banyak yang bilang katanya ditempel kan kayak gitu ya, di YouTube itu kan bilang katanya itu ditempel terus apa namanya, lukanya itu hanya buat-buatan. Coba ke sini, teman lihat Pak, sini Pak, sini Pak, nggak maju sini nggak apa-apa. Ini lukanya nih loh, ini benar-benar luka nih, kulit ini bukan tempelan, bukan. Ini benar-benar luka kulitnya ini loh. Kemarin tuh sampai berlubang kemarin. Gosong ini. Iya tapi sudah ini. Ini cuma dikorek. Sampai merah ini. Tuh lihat tuh. Ini kan benar-benar kulit luka ini, bukan tempelan kan gitu. Sampai melonyoh kayak gitu. Mas Joko Areknya. Jadi kalau melihat secara langsung seperti ini kan tahu kayak gitu. Kalau orang nggak tahu kan luka kulitnya sampai melonyoh kayak gini kan katanya itu tempelan. Katanya apa? Ada yang komentar kemarin tuh kayak lukanya itu dibuat-buat kayak gitu. Ini luka asli nih. Coba saya pegang sini Pak. Tuh lukanya di kulitnya itu. Ini benar-benar kulit itu loh. Oh, iya. Tuh kulitnya yang luka, bukan apa namanya, bukan tempelan itu loh. Benar-benar kulitnya beliau nih luka ini loh. Ini sampai kulitnya nih. Kena tapi cuma di luar. Iya. Insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilin tasbih saya. Astagfirullah nanti. Di Bang Joko ini aslinya orangnya tegas terus keras ini. Jadi beliau itu hanya ingin membuktikan mana dukun yang settingan, mana yang dukun dobel-dobelan. Intinya beliau itu hanya ingin memberantas oknum dukun. Tapi karena memang beliau itu punya prinsip, jadi akhirnya beliau itu melakukan pembuktian. Nah, ketika melakukan pembuktian, ya akhirnya beliau sampai terluka seperti ini kayak gitu. Makanya nggak main-main kayak gitu. Ambilin tasbih apa nih? Ada. Ibu sudah dapat sorban hijau belum dari saya, Ibu? Sudah ya. Gimana rasanya pakai sorban saya? Kayak ada yang jalan-jalan gitu. Itu nanti sampean lakukan amalan yang tadi saya ijazahkan terus tetap dipakai ya. Tetap dipakai. Ini kan kalau orang nggak tahu sendiri kan katanya tempelan kayak gitu. Kalau melihat seperti ini kan asli kulit itu loh. Asli kulit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan pengobatan, ambilin ini air
di baskom, air yang di depan itu ya. Jadi itu memang sengaja air yang kalau kita orang Jawa itu dimbun-bunke kayak gitu, memang khusus untuk pengobatan. Nanti asbabun nuzulnya sampai kepada Nabi Khidir, asbabun nuzulnya, sejarahnya lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Disiapkan Kang. Allahu Akbar. Disiapkan sarung sama baju atau kaos pondok. Nanti baju sama ininya beliau ganti, dibuang aja. Amit Ibu, sebelah sana dulu. Ini media ruqyah kita itu yang pertama daun kelor sama daun bidara. Ini garamnya. Ini media ruqyahnya. Jadi untuk panjenengan semuanya yang mungkin kayak sering ada penampakan, atau kalau ada yang sering sakit-sakitan, atau mungkin keluarganya sering ada gangguan itu, nanti disiramkan di rumahnya pakai media ini nggih. Nanti ada yang dibuat mandi, ada yang disiramkan di rumah itu nggih. Dibaca dulu pertama Al-Fatihah 7 kali, Alikaf, Falak, An-Nas. Airnya bagaimana? Pakai air wudhu aja. Air wudhu sholat subuh ditampung, terus nanti dicampur sama daun bidara dan garam ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridz dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridz dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu ikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kamu mengganggu diri saudaraku ini? Kenapa kamu mau bunuh orang ini? Beliau niatnya baik. Ini khotam dari dukunnya ini. Dukunnya sudah mati, tapi khotamnya masih terus mengganggu ini. Ini masalahnya kalau kita itu dengan bangsa orang mati nanti dosanya ada punya itu yang menggunakan hitam, menggunakan khotam dari jin kafir ini.
Kenapa tidak? Karena kelakuannya sendiri. Kamu aja ya kelakuannya jelek kok ngomongin orang. Kang Pandawa dipagari biar masuk pagari yang nggak bisa masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Belah sini. Allahumma sholli ala Allah walhamdulillah Allahu akbar. Allah. Hei, juraganmu wis mati loh. Hei, kamu mau manggil teman-temanmu, panggil semua temanmu. Sini, suruh tarung sama saya. Juraganmu wis mati. Pegangin. Itu kenapa anak itu? Bacakan sholawat itu. Siapa perempuan itu? Bacakan sholawat sudah tenang. Di luar dulu. Yang itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua bangsa jin tidak akan mampu menyentuh Bang Joko Arek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua bangsa jin tidak akan mampu menyentuh tubuh beliau. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Assalamualaikum bangsa Khodam yang digunakan oleh dukun santet. Mulai saat ini, mulai detik ini, kamu saya perintahkan, saya minta untuk menjadi jin muslim, membantu di dalam berjuang menyebarkan agama Islam di tempat kamu sendiri. Masih belum yakin dengan kekuasaan Allah kamu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bardanas bardatas bardianas nurul salamanu malikul jinni wal insi wasaitani kulli nafsin dha'iqatul maut. Allahu akbar. Wala quwwata illa billahi. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikat kedua makhluk ini. Allah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan izin Allah, bawa makhluk itu. Allahu akbar. Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, sehat-sehat saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Rasulullah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Hai kau bangsa jin, kenapa kamu? Kamu siapa? Oh, ini rajanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Badanas batatas badianas nurul Sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitan likulli nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut. Allah akbar. Bismillah. Assalamualaikum ya ahli al-khadami minal badani. Ikat makhluk ini. Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahumma siramkan di kepalanya ini. Beliau diusapkan. Mukanya disiap di Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Diminumkan madunya. Ini aja, pilih-pilih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minumkan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina.
Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba zikir Allah Bang Joko. Balik. Allah. 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 Sir dat sifat sedaya penyakit minggat. Aku iki urip. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Allah. Bang Joko kada iya wesane ubana ya. Ubana nih. Rambutnya sudah beruban. Allahu Akbar. Kan gitu Bang Joko. Sadar. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Aku ya guru hipnotis lah aku masamu. Sadar. Malah turu. Tuh, ning ndi iki Bang Joko? Teng pondok, Kang. Akeh rondo, Kang. Ayo undang tangi. Kayak kenalan mbek rondo. Jat angkat turu ae. Iya, Duduk. Aku ya rondo. Oh, sampean ya rondo. Oh. Ya, karo Kalau Gusita enggak oleh. oh. Kalau Gusmi enggak oleh. Wes. Tapi Mas Samsudin. Oh. Aku wes double iki ae sing urung. Ben coba 5. Oh, siap. Aku jare 5 ben. Mas lu namanya Pak Mujiono. Di pendaringan. Aku beli sama wis kuwi jane. Karo Bang Joko arek pripun? Kan jate. Karo Bang Joko arek pripun? Kae bareng. Oh, mboten kalih Kang Joko arek pripun? Kuwi aku wedi. Wedi. Rambut Dewi wedi aku. Lah gitu. Misalnya sing rambutnya kuning aku enggak wedi. Oh. Ini kayak malah nek sing kurang blas iki kuwi. Nek tambah untuk kok sak ono. Astagfirullah. Kok sak ono. Aku rene enggak mungkin. Aku enggak lupa. Oke. Ngepun. Kira kaya romo. Pripun rasane Kang Joko? Sampeyan ngetos niki teng pundi niki? Ngertos. Sejak Pondok niki Kang Joko. Pondok. Teng pondok niki. Samudin. Heeh. Gendang sehat, gendang mari, perkasa, kayak ngelawan dukun santet ya. Siap. Coba sampean anu Kang, belajar linggo Kang. Badannya lemes. Badannya lemas. Oh, cek lemas Kang Joko. Tapi sebenarnya kula niku pengen nanti kalau sampean wis sehat tenan gitu, aku yakin sampean besok sehat. Mergo sampean niku ya insyaallah sudah punya kekuatan lah di dalam diri sampean sendiri. Semua orang punya itu. Besok sampean pengen tak ajak podcast Kang. Aku tuh pengen ngerti ceritane iki lho, sejarah iku sampean niku kok iso benci banget sampai aku sejarah ceritanya iki piye ngono aku pengen ngungkap aku pengen podcast karo Kang Joko aku. Sampai dibelak-belain kayak gini loh. Masya Allah, ini sampai lukanya itu jam beneran loh ini. Lukanya Bang Joko ini. Nih lukanya. Sampai beneran loh ini. Sampai kayak gini Masya Allah. Sampai lukanya. Sampai kayak gini loh lukanya itu. Sampai apa namanya ini? Lecet-lecet semua itu loh. Ini kan kalau ada yang iya. Kemarin tuh sempat berlubang tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah enggak ini. Ini kan apa namanya? Kulitnya itu sampai melepuh. Bukan tempelan bukan. Ini kan kalau ada yang bilang tempelan sampai lukanya melepuh kayak ini nih. Untung Bang Joko sakti nih, kalau nggak sakti wah bahaya ini. Ini loh, keluar ususnya. Ini Pak Nur sampai apa namanya ini? Sampai kulitnya ini ngelupas loh ini. Ini kulitnya loh ini. Kesiram minyak panas ya. Lah iya.
Aduh. Gigit demam. Ya iku. Suwi nggak digigit bojone kan dek. Tapi saya yakin sebenarnya ini Bang Joko ini sebenarnya pengen memberantas dukun-dukun doubler nih kalau Pak Nur, dia itu aslinya. Jadi sampai pengen membuktikannya itu akhirnya ya sampai rela kayak gini gitu loh beliau ini. Tapi untungnya Bang Joko sakti. Enggak sakti bahaya iki ya. Tapi mondol bulan enggak enak ya. Sakti itu, sakti yang Kemungkinan nanti cepat sembuh terus kita bisa cepat apa namanya bareng-bareng berantas dukun santet ya Mas Joko ya. Siap. Tapi Mas Joko wes ndak benci toh sama saya Mas Joko? Enggak. Oh. Dari dulu sih enggak pernah. Enggak, beliau baru bilang kok sebenarnya dari dulu itu beliau nggak benci kok sama saya. Sebenarnya dari dulu sama nggak benci sama saya ya Mas Joko ya. Dari dulu saya pernah ngomong nggak pernah benci. Saya pengen menyatakan aja. Ini Bang Joko intinya hanya pengen menyatakan lah ya, apakah iki oknum dukun atau bukan gitu ya. Karena kebanyakan kan banyak oknum-oknum gitu ya. Tapi kan memang Benar. di semua apa ya, di semua tempat ya, entah siapapun itu, entah itu enggak itu kok spiritual, enggak itu kok enggak semuanya lah, semuanya itu kan ada namanya oknum itu kan seperti itu. Jadi sampai Mas Joko ini ingin membuktikan lah begitu ya. Ya pengen tahu yang asli yang mana gitu, yang palsu yang mana gitu. Iya. Dan mantap ini Mas Joko ini, berarti benar-benar bertabayun lah beliau ini gitu. Karena beliau ini kan salah satu temannya si Badut Merah itu gitu loh. Dan beliau ini benar-benar pengen apa ya, pengen membuktikan lah kayak gitu, pengen langsung membuktikan, nggak hanya sekedar apa keluar saja gitu loh beliau ini. Mantap lah pokoknya. Dan insya Allah nanti kalau beliau sudah sehat bisa berjuang bersama-sama lah nanti di sini insya Allah. Ini anu ya, ambilin ini saya sarung mana? Bawa sini. Sarung baju saya. Nanti ini ya, Bang Joko ini nanti bajunya sama ini digantiin ini ya, diganti ini sama kopiah saya. Ada kopiahnya. Nanti kita ajak sholat bareng-bareng ini. Oke, alhamdulillah. Tadi Bang Joko sudah bilang kalau sebenarnya beliau itu sama sekali nggak ada kebencian dengan saya. Intinya beliau itu hanya ingin membuktikan yang katanya settingan, yang katanya double-doublean itu loh, kayak gitu aja sebenarnya. Hanya seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah terbukti, ya sudah, kayak gitu. Alhamdulillah. Sekarang tugas kita untuk berantas dukun yang kayak dukun pesugihan, gitu, dukun pengganda uang, dukun cabul dan lain sebagainya lah nanti insyaallah. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini beliau ini maju lagi Kang Joko. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba belajar duduk Kang Joko. Dibantu coba. Lemes Masih lemas. Tapi insyaallah bisa lah. Allah. Ingat aku nggak? Alhamdulillah. Sehat lah. Wis perkasa. Alhamdulillah. Ingat kuwi si Fikri. Kau Ciliwung, nggak ingat aku Ciliwung, Ciliwung, Cilacap, tadi Cilacap Ciliwung. Aku kan nggak dulu kau, kan boleh kau ada ini. Oh iya. Ciliwung lagi gitu.
Ganteng ya. Oh, ora weh koyo Senopati. Senopati. Mataram. Iya sampean koyo Sunan Kalijaga gitu ya. Sing macake koyo Sunan Kalijaga ya Gus iki. Dudu Gus Idam. Idam iki anake sing disayangi Gus Mi. Lagi ngapain nih, Gus? Lagi rugi. Aku bingung tahu. Aku rapi Gus Mi aja. Ndak tukaran aku. Santai Mama. Aku rapi baju Sehat ya. Jangan Semangat. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bicara numpak jalanan. Ya, beliau diajak mandi, nanti digantikan bajunya itu. Ajak mandi dulu coba dibantu. Bawain daun bidal, matinya juga dibawain. Insyaallah digandeng. Coba bantu jalan. Insyaallah sudah saya bikin jalan. Saya live TikTok ya. Iya. Pak sini live TikTok saya. Hah? Kenapa? Asap. Oh. Penet berarti saya.